segala sesuatu hal yang dianggap oleh orang tua benar, tetapi mungkin orang tuanya belajarnya terlambat, sedangkan di mata anak itu kurang tepat, ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf. Ya. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Dan tim Lab Komunikasi dan Multimedia, Your Voice, Our Future. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kembali lagi dengan saya Indriani dan rekan saya Naura Azahra Madi Tajwid. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas sebuah topik yang seringkali dekat dengan kita semua nih teman-teman, yaitu alasan kenapa sih seorang anak bisa salah arah. Dan tentunya topik ini kita akan bahas bersama narasumber yang super duper hebat, yaitu ada Bapak Dr. Jaja Suteja MPDI selaku Wakil Dekan 2 FDKI UI Cyberscience dari Cirebon. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak tadi di perjalanannya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, langsung saja kita membahas bagaimana sih kenapa anak itu bisa hilang arah, apakah faktor lingkungan, keluarga, ataupun pendidikan. Nah, menurut Bapak, apa aja sih tanda-tanda awal kalau anak itu sudah mulai kehilangan arah ke perilaku yang negatif? Baik. Nah, anak hilang arah itu bukan berarti vonis anak yang salah atau anak yang durhaka atau anak yang betul-betul melakukan sebuah kesalahan besar. Tetapi anak yang salah arah itu merupakan sinyal. Sinyal di mana orang tua punya kewajiban untuk mengingatkan. Guru punya kewajiban untuk mengingatkan. Anggota masyarakat juga punya kewajiban untuk mengingatkan. Nah, artinya apa? Mengingatkan itu menjadi kewajiban bersama kita semuanya. Antara orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Lalu dalam konteks Islam, kita diperintahkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi dalam rangka mengingatkan. Nah, kemudian yang harus dipahami bahwa anak salah arah itu bukan semata-mata kesalahan yang dipikulkan oleh diri anak itu sendiri. Tetapi kita bisa melihat bahwa anak salah arah itu kita lihat dari berbagai sudut pandang. Bisa orang tua misalkan, bisa lingkungan pendidikan, bisa lingkungan pertemanan, bisa juga karena lingkungan secara umum, ya, bahkan termasuk juga media sosial yang turut serta menjadikan anak itu menjadi salah arah itu seperti itu. Begitu ya, Bapak. Berarti memang anak dikategorikan salah arah itu memang tidak hanya satu faktor ya Pak ya. Betul, Ada betul. keluarga, pendidikan, dan juga Lingkungan lingkungan sekitar. hidup, betul. Ya. Berarti memang tumbuh kembang seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam Betul. hal ya Pak. Termasuk tadi Bapak mention media sosial. Betul. Apalagi sekarang itu kan zamannya sudah serba media sosial, jadi menambah pengaruh tumbuh kembang anak. Betul. Jadi yang pertama biasanya anak itu mengalami salah arah itu ketika anak hadir di rumah tetapi rumah itu hampa. Artinya secara fisik ada, orang tua ada, saudara ada, anak juga ada. Tetapi secara emosional itu kosong. Kita bisa melihat bahwa potret manusia di era modern saat ini dengan kecanggihan teknologinya termasuk juga media sosialnya, seringkali orang tua lebih sibuk dengan media sosial, ya IG, TikTok, lebih sibuk dengan televisi, nonton sinetron. Nah, sedangkan anak itu sebetulnya butuh ditanya, butuh diperhatikan. Butuh perannya ya Pak Butuh, ya. betul. Jadi butuh peran orang tua itu betul-betul hadir. Jadi ketika anak pulang sekolah, pengen ditanya, ya, ditanya bagaimana perasaannya pada saat di sekolah. Apa yang terjadi? Apa yang pengalaman apa terjadi. saja ya, Nah, anak itu butuh seperti itu. Nah, seringkali di era sekarang itu anak tidak merasakan hal itu, sehingga sebagian anak itu lebih memilih
diam di kamar, membuka handphonenya, kemudian dia asik dengan scroll Iya, TikTok, dengan scroll medsosnya sendiri. ini dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi tidak menemukan ruang kehangatan di dalam keluarganya. Tersebut. Seperti itu. Berarti memang Pak, keluarga disfungsional itu yang tadi Bapak sebutkan tidak ada perannya ya, hanya ada Betul. fisiknya saja. Betul. Itu tentunya sangat berpengaruh ya Pak ya. Sangat terhadap berpengaruh tumbuh sekali. kembang seorang anak. Nah, figur orang tua, baik itu ayah, bunda, sebagai role model bagi anak, itu harusnya menjadi bahan perhatian untuk kita semuanya. Karena seringkali anak itu tidak bisa melihat figur ayahnya dulu waktu di masa dia kecil. Waktu dia di masa kecil ada kehangatan, ada keakraban. Nah, ketika anak memasuki remaja, itu semuanya tidak dia rasakan. Hilang gitu ya Pak. Hilang ya, begitu kosong. saja. Sehingga kosong. Nah, role model ini itu sangat penting karena anak itu bagi seorang anak ketika ada figur dari orang tua, maka dia akan berusaha mengadopsi walaupun tidak sepenuhnya. Ya. Apa yang dia lihat figur ayahnya misalkan yang dulunya sangat dekat dengan anak perempuannya, ketika anak sudah masuk remaja, tiba-tiba keakraban dan kehangatan itu hilang begitu saja karena rutinitas pekerjaan, karena kesibukan, atau karena hal-hal yang lainnya. Itu seperti itu. Nah, baik Pak, terima kasih. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya, sudah dipaparkan oleh Bapak terkait peran keluarga dalam keluarga, tumbuh iya, kembang dalam seorang anak. Mhm. Nah, lupa dari sisi lingkungannya itu sendiri, kan seringkali disebut sebagai faktor kuat ya Betul. Pak ya dalam Betul. membentuk pola pikir dan juga perilaku seorang anak. Betul. Seberapa kuat sih Pak menurut Bapak pengaruh lingkungan terhadap tumbuh kembang seorang anak itu sendiri? Lingkungan juga memiliki andil yang cukup besar dalam mempengaruhi kepribadian, ya, dalam mempengaruhi arah masa depan anak. Ya. Kalau kita ibaratkan rumah, keluarga, ya, keluarga itu ibarat akar kalau di pohon itu, ya, yang akan membentuk sebuah pondasi, ya, anak. Kalau akarnya kuat, maka pondasi anak itu akan kuat, ya. Lalu kemudian setelah itu pendidikan, sekolah, perguruan tinggi. Nah, pendidikan ini ibarat pohon, ranting, daun. Nah, kalau pendidikan itu juga bagus, maka akan mencetak anak yang bagus, yang berkualitas. Nah, sedangkan lingkungan itu bisa teman, bisa sahabat, bisa tetangga, bisa keluarga yang lainnya, keluarga besar yang lainnya. Nah, itu ibarat cuaca atau ibarat tanah, ya. Di mana cuaca itu memiliki andil untuk mempengaruhi tumbuh kembangnya dari sebuah pohon tersebut. Nah, kalau misalkan cuaca itu memberikan efek yang tidak baik, maka pohon pun akan tumbuhnya tidak baik, bahkan tidak akan berbuah lebat. Nah, begitu pula dengan anak. Nah, ketika anak di keluarga diberikan pendidikan yang baik, disekolahkan di sekolah yang baik. Tetapi seringkali kita melihat, oh, anak saya kok salah arah. Padahal pendidikannya baik. Di keluarga juga baik. Berarti kita melihat dari sisi ketiga, dari lingkungannya. Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu juga turut andil mempengaruhi masa depan anak. Itu bisa menjadi positif, bisa juga menjadi negatif, ya. Yang tadi disebutkan bisa jadi anak salah arah itu karena salah pergaulan, ya. Ketika dia salah memilih teman, bergaul, maka ada kesalahan juga dia dalam bersikap, termasuk juga dalam hal bersosialisasi dengan yang lainnya. Dan itu mempengaruhi berbagai aspek, ya, termasuk juga prestasi belajarnya, ya. Bisa jadi kita melihat anak itu ketika SD prestasinya bagus, matematikanya jenius, tetapi kok ketika masuk ke SMP tiba-tiba turun drastis misalkan, maka itu bisa jadi dipengaruhi karena lingkungan atau teman-teman pergaulannya. Itu seperti itu. Saya jadi teringat sebuah kata-kata Kata-kata yang menyatakan bahwa ketika kita berkumpul dengan dengan seorang orang yang penjual parfum, kita akan terbawa wanginya, ke bawah seperti itu harumnya ya, Pak, ya. juga. Betul. Ibaratnya dari lingkungan itu sebagai cuaca ataupun tanah dari suatu Jadi pohon lingkungan gitu juga ya. kan harus baik juga di sisi keluarga atau enggak pendidikan. Jadi lingkungan tuh harus seimbang.
dengan Kak. keluarga dan pendidikan juga. Jadi kalau sesuatu hal yang ideal memang seringkali kan agak susah ya, tetapi kan itu butuh butuh kolaborasi bersama ya, butuh kolaborasi, orang tua juga memperhatikan, pendidikan juga yang terbaik ya, walaupun yang terbaik itu bukan berarti yang termahal. Ya, karena bisa jadi pendidikan yang mahal tetapi bukan yang terbaik. Ya, karena pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang bisa memberikan kenyamanan bagi siswa ketika dia belajar. Ada kehangatan, ada kebersamaan, ada adab yang dibangun bersama-sama. Maka itu pendidikan yang terbaik. Makanya saya menyampaikan bahwa pendidikan yang terbaik itu bukanlah pendidikan yang termahal. Bisa jadi pendidikannya biasa saja, tetapi itu adalah figur dari pendidikan yang terbaik menurut anak tersebut, karena di situ dia bisa merasakan dan kenyamanan dalam hal belajar. Seperti itu. Berarti memang kebutuhan tiap anak itu berbeda-beda, Berbeda-beda, ya Pak ya. betul. Ada yang memang mungkin butuhnya pendidikan yang ketat Yang gitu. ketat gitu. Betul. Ada juga Iya. yang mungkin yang lebih Yang biasa, yang biasa dan relax, relax gitu, yang betul. relax Betul. gitu. Ya, jadi kan kalau kita belajar teori kecerdasan manusia itu kan tidak bisa diukur dari kecerdasan kognitif ya. Kognitif itu kemampuan akal. Nah, bisa jadi kita bisa melihat potensi anak itu dari si kecerdasan yang lain. Kecerdasan musik, kecerdasan matematik, kecerdasan yang lainnya, yang logika misalkan. Nah, itu semua juga turut mempengaruhi baik ataupun tidaknya anak dalam hal belajar. Itu seperti itu. Nah, termasuk juga yang sering kali dilupakan itu adalah pola asuh. Nah, pola asuh orang tua, ya, tentunya termasuk juga guru ya. Nah, pola asuh orang tua yang terlalu ekstrim itu juga menjadikan anak tidak baik atau kurang baik ya, kurang optimal. Yang ekstrim itu apa? Ia terlalu bebas ya, atau juga terlalu permisif, terlalu dikekang ya, terlalu kekang atau terlalu Overprotective gitu ya, bebas, Pak ya? overprotect itu juga tidak bagus. Artinya memang di sini perlu ada seni ya, seni di dalam mengasuh anak ya. Jadi perlu seni di mana orang tua ada saatnya agak sedikit otoriter ya, tetapi bukan berarti sangat otoriter. Itu dalam rangka memberikan kontrol kepada anak, mengendalikan anak. Misalkan anak main HP, orang tua membatasi, silakan main HP tapi dibatasi hanya 2 jam sehari misalkan. Ya. Nah, kalau dibebaskan begitu saja, itu juga efeknya tidak baik. Karena di era sekarang bisa jadi dalam rentang waktu 24 jam, anak disibukkan dengan HP itu lebih dari 8 jam. Panjang Ya, harusnya porsi yang ideal itu kan 8 jam itu untuk istirahat. tidur, Ya. istirahat. 8 jam untuk belajar ya, untuk beraktivitas ya. 8 jam untuk bersama dengan keluarga. Artinya untuk bersengkrama, untuk bergaul dan lain sebagainya. Artinya ada porsi-porsi yang lebih positif dibandingkan dengan 8 jam dihabiskan untuk scroll TikTok, untuk bermain games dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Oh, menarik ya teman-teman bahasan hari ini. Ternyata memang cara orang tua tuh harus punya cara ya Pak ya dalam mendekati anak. Lalu menurut Bapak idealnya Pak, ada tidak ya cara yang orang tua semua bisa lakukan untuk Untuk mendekati bisa lebih anak? dekat dengan Iya. anak. Betul. Jadi sehingga orang tuanya tahu nih kira-kiranya anak tuh Anak mempunyai masalah apa ya gitu, Iya. ataupun untuk membuat anak tersebut mau merasa terbuka nyaman gitu Iya, dengan nyaman orang dan- tuanya sendiri. sehingga Iya. terbuka kepada orang tua gitu Pak, dan bercerita Hmm. terkait mungkin permasalahan entah itu di sekolah, di pertemanannya, ataupun suatu permasalahan yang memang dia nggak bisa share kepada orang lain gitu Pak. Seharusnya kan memang orang tua itu jadi tempat yang aman ya untuk anak. Betul. Sebagai rumahnya anak gitu. Nah, iya. Itu bagaimana Pak? Apakah dari Bapak atau menurut Bapak ada cara khusus nih Pak untuk agar anak tuh mau terbuka kepada orang tua? Oke, sebetulnya sederhana ya. Proses itu kan tidak bisa dibentuk dalam jangka waktu yang singkat. Ya, tetapi proses itu berjalan sejak anak masih usia dini. Artinya apa? Kalau sejak anak usia dini, di usia 2 tahun, 3 tahun, itu sudah diberikan pendidikan yang baik, diberikan perhatian yang cukup, diberikan modal pendidikan agama yang juga baik, ya bukan hanya sekedar transfer of ilmu, ya, tetapi juga betul-betul menjadikan agama hadir sebagai perasaan ya dalam hati atau kalbunya, maka anak itu akan
dekat dengan orang tua dengan sendirinya. Tidak harus kamu harus sholat, kamu harus belajar, kamu harus makan, tetapi anak itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah habit yang berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama sejak anak itu di usia dini. Ya. Jadi orang tua melakukan pendekatan itu bukan sekali kemudian selesai. Ya. Tapi kalau sudah membentuk habit itu sangat mudah. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, terlanjur misalkan berjauhan gitu, Mbak, berjauhan. perasaannya. Maka Dari kecil nggak pernah betul. ini. Nah, di sini yang bisa dilakukan itu adalah pertama membangun sebuah kesadaran secara individual bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu adalah sebuah kesalahan. Kalau itu sebagai sebuah kesalahan, maka orang tua jangan malu untuk meminta maaf pada anaknya. Mohon maaf, misalkan ada orang tua yang membanding-bandingkan antara anak pertama dengan anak yang kedua. Dia sering bilang, lihat tuh kakakmu, pinter, sekolahnya rajin. Nah, anak dibandingkan seperti itu bukan anak itu semakin termotivasi ketika dibanding-bandingkan. Beda dengan nasihat ya. Maka kalau itu dianggap sebagai sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tua, maka orang tua jangan malu untuk minta maaf. Misalkan, Dek, ayah, bunda, minta maaf ya. Kalau kemarin seringkali membandingkan kamu dengan kakakmu ya. Dimaafkan enggak misalkan? Oh iya dimaafkan. Sudah, berarti sudah selesai. Nah, artinya seringkali segala sesuatu hal yang dianggap oleh orang tua benar, tetapi mungkin orang tuanya belajarnya terlambat, sedangkan di mata anak itu kurang tepat ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf ya, karena seringkali mohon maaf orang tua itu kan gengsi untuk minta maaf pada anak ya, yang menghendaki anaknya harus minta maaf padahal berangkat dari orang tuanya dulu ya. Lalu orang tuanya ya sudah menyadari, mengakui itu kurang tepat, ya sudah minta maaf agar apa? Agar suasana keluarga itu lebih mencair kembali. Di situ akan hangat kembali seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik nih Pak, misalkan sebagai orang tua, kita itu apa yang kita harus lakukan untuk anak itu bisa menemukan arah yang jelas, kehidupan anak itu bisa ke arah yang jelas. Gitu. Nah, agar anak punya arah yang jelas, khususnya untuk di masa yang akan datang, paling tidak ada tiga hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, akal ya. Akal itu bagaimana orang tua, bagaimana pendidik, dalam hal ini guru, itu memberikan pendidikan yang cukup ya untuk mengembangkan akalnya menjadi lebih baik. Artinya anak itu kan punya potensi akal yang luar biasa ya. Kalau potensi akal yang dimiliki oleh seorang anak itu didiamkan, anak tidak diberikan porsi yang cukup untuk dia belajar ya. Belajar itu bisa di pendidikan formal maupun di non formal ataupun belajar dimanapun, tidak diberikan porsi yang cukup, maka anak itu akan mengalami kemandegan dalam hal berpikir ya. Jadi kemampuan akalnya itu akan biasa saja. Biasa saja. Ya. Makanya kita seringkali melihat bahwa teman-teman saya yang dulu waktu SD-nya bareng, dia tidak sekolah, tidak kuliah, ya seperti itu. Kemampuan akalnya terbatas seperti itu. Tetapi ketika kita yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga agar pendidikannya jauh lebih baik, ya belajarnya lebih meningkat, maka pola pikir kita, kemampuan akal kita itu akan jauh lebih baik. Itu yang pertama. Jadi akal. Lalu yang kedua, akhlak. Nah, yang harus diperkuat bagi anak agar masa depannya lebih baik, arahnya jelas, akhlak itu harus diperhatikan. Ya. Akhlak itu apa? Karakter ya. Karakter yang nanti akan membentuk sebuah habit kebiasaan. Jadi kalau misalkan akhlak itu sudah diterapkan sejak dini, akhlak itu konteksnya luas ya, termasuk juga akhlak yang dibangun antara kita dengan Allah, akhlak yang dibangun antara kita dengan sesama manusia, termasuk juga dengan alam ya, lingkungan termasuk hewan. Nah, itu perlu ditanamkan sejak kecil, sejak dini. Agar apa? Ketika anak memasuki remaja, ketika dewasa, akhlak itu akan menjadi sebuah habit dengan sendirinya. Misalkan membangun akhlak kita dengan Allah. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim itu kan beribadah. Nah, salah satu ibadah
dan itu menjadi ibadah yang utama, itu adalah sholat. Nah, kalau misalkan orang tua tidak pernah membimbing ataupun mengajak anaknya sholat sejak anak itu masih kecil, dini, itu susah. Ya. Kenapa? Karena menyuruh anak ketika anak baru remaja itu akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi kalau sudah diajak, terus kemudian bersama-sama melaksanakan sholat dari kecil, maka itu akan membentuk habit dengan sendirinya. Anak tidak perlu disuruh untuk sholat, maka ia akan Tergerak sendiri bergerak gitu dengan ya Pak ya. sendirinya. Sudah terbiasa. Betul. Nah, anak dari kecil sudah dibiasakan mengucapkan salam, ya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih dewasa, ia menunduk, ya, menyapa misalkan. Nah, itu nanti juga akan terbentuk dengan sendiri ya. Kenapa? Karena dari kecil sudah dibiasakan seperti itu, ya. Maka akhlak ini itu menjadi fondasi utama juga bagi anak. Tuh. Lalu yang ketiga, agar masa depan anak itu jauh lebih terarah, ya lebih jelas, perlu ada aksi. Aksi itu tindakan nyata, ya. Tindakan yang real, yang bisa menopang potensi anak jauh lebih baik lagi. Nah, kalau misalkan anak itu ingin mengembangkan skillnya di bidang teknik, maka orang tua harus bisa mengarahkan anak ke teknik. Jangan dipaksakan masuk ke bidang yang lain. Berarti di sini peran orang tua juga tentunya memberikan fasilitas Betul, sesuai betul, dengan kemampuannya betul, ya Pak ya. betul. Makanya kalau dalam konsep psikologi termasuk BK itu kan ada penelusuran minat dan bakat, ya. Nah, minat dan bakat ini itu sangat penting. Kalau misalkan dibebaskan kepada anak 100%, itu juga kurang bagus. Kenapa? Karena kita harus melihat minimalnya masa depan di 10 tahun yang akan datang. Itu butuh pemahaman kepada anak. Misalkan, kenapa sih pentingnya belajar psikologi? Karena bisa jadi psikologi itu, ilmu itu, sampai 10 tahun yang akan datang, itu masih terpakai. menjadi kebutuhan buat kita semuanya. Tapi kalau untuk bidang yang lain, mungkin karena sudah terlalu banyak, coba diarahkan untuk Ke yang lainnya gitu ya, gitu. Pak ya. Walaupun bisa jadi anaknya sebetulnya minat di bidang itu, tapi perlu di apa namanya, saling sharing seperti itu. Jadi aksi itu sangat penting. Jadi tidak boleh aksi anak itu di apa namanya, di stop ataupun di cut ya oleh orang tuanya. Ya, karena bagi anak ketika ia sudah memiliki hobi, kemudian hobi itu tersalurkan dengan baik, maka akan ada kenyamanan dia dalam hal bekerja, dalam Betul. hal belajar dan lain sebagainya. Sebenarnya saya juga sebagai seorang anak tentunya merasakan ketika saya didukung oleh orang tua sepenuhnya, menjalani hari itu terasa Akan sangat lebih menyenangkan nyaman, ya, menyenangkan. gitu. Kayak misalkan kuliah sesuai dengan jurusan yang Jurusan yang diinginkan, lalu diinginkan. orang tua juga support. Rasanya tuh setiap harinya Ya enjoy aja. enjoy dan ketika menyenangkan. proses belajar pun terasa lebih mudah karena tidak ada pikiran bahwa kita Nggak ada akan dituntut tekanan sesuatu gitu. gitu ya, betul, tidak ada tekanan. Jadinya Ada tekanan. pengalaman saya sebagai seorang anak pun Pak merasa bahwa dukungan orang tua, lalu lingkungan sekitar dan juga teman-teman itu sangat berpengaruh Sangat ya penting dan terhadap berpengaruh. proses tumbuh kembang dan belajar itu sendiri. Nah, lalu Pak saya mau bertanya terkait tadi kan dimention ada 3 yang Yang latar harus belakang kita gitu ya, lakukan. yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada akal, yang kedua tadi ada akhlak dan juga yang ketiga ada aksi. Nah, lalu menurut Bapak bagaimana sih peran semangat dan motivasi nih Pak dalam tumbuh kembang anak? Bagaimana bisa kita sebagai orang tua ataupun sebagai tenaga pendidik membantu anak untuk menemukan semangat dan motivasi terhadap apa yang dia inginkan di kemudian hari? Ya, baik. Nah, semangat dan motivasi dalam hal belajar, dalam hal berakhlak, dalam hal mengembangkan potensi, itu kan harus tumbuh di dalam diri. Nah, sesuatu hal yang tumbuh di dalam diri, itu bisa jadi harus ada stimulan, ya, stimulus dalam psikologi. Ada stimulus yang ada rangsangan, ya, sehingga anak itu menjadi bersemangat. Misalkan apa rangsangannya? Anak mau sekolah. Kan ketika sekolah itu misalkan masuk ke SMA, butuh jajan, butuh transport, ya kalau perempuan mungkin butuh kebutuhan kosmetik. Nah, itu semuanya tercukupi.
Nah, ketika itu tercukupi, maka anak akan jauh lebih bersemangat dibandingkan dengan ketika tidak tercukupi. Nah, tetapi ketika itu tidak bisa tercukupi sepenuhnya atau 100%, maka anak juga perlu disadarkan. Artinya apa? Bahwa tidak semua kebutuhan atau juga tidak semua keinginan itu harus dituruti. Tetap dikembalikan kepada situasi, kondisi, Dari dan orang tua ya. kondisi orang tua, termasuk juga anggaran yang ada. Karena itu semua kan butuh finansial ya. Misalkan anaknya pengen motor untuk kuliah ya, karena melihat teman-temannya pada bawa motor ke kampus itu memang kebutuhan. Tetapi kalau misalkan orang tua, mohon maaf, harus pinjem ya, nyicil selama bertahun-tahun, di mana orang tua kemampuan untuk menyicil ataupun membayarnya juga tidak ada, akhirnya yang dirugikan ya semuanya. Makanya kenapa kalau seandainya masih bisa beli motor second, ya, kenapa harus memaksakan motor yang baru? Ya, misalkan punya uangnya hanya 2 juta, ya sudah beli yang second dulu. Jangan beli yang 40 juta. 2 jutanya hanya DP. Ya, karena itu menyusahkan untuk semuanya. Itu seperti itu. Jadi artinya itu juga perlu disadarkan. Nah, begitu pula dengan motivasi. Motivasi itu penting. Bahkan bisa dikatakan segala sesuatu terkait dengan karir atau masa depan itu semuanya membutuhkan motivasi. Motivasi itu bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya itu berangkat dari sebuah motivasi. Kalau motivasi itu ada, maka segala kebutuhan, segala keinginan pasti akan tercapai dengan baik. Makanya motivasi itu penting. Jadi ketika anak itu punya minat, punya bakat, kemudian punya semangat, motivasi juga luar biasa, maka apa yang menjadi impiannya pasti akan terwujud. Itu seperti itu. Wah, ternyata Kak Naura pembahasannya sangat daging Sangat sekali panjang ya, dan berisi daging. sekali. Wah, tadi saya mention nih Pak, ternyata motivasi itu merupakan suatu hal yang memang kita bisa dapatkan ketika kita sudah terpenuhi ya Pak ya. Sudah cukup terpenuhi, dan juga motivasi, ketika kita punya motivasi, insya Allah semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan itu insya Allah akan tercapai. tercapai semua. Tapi itu proses ya. Jadi proses itu yang harus dilalui. Ingat, dalam hal belajar itu bukan tujuannya saja, tetapi proses itu yang harus dijalani dengan baik, dijalani dengan ikhlas. Itu sangat penting. Ya, artinya bukan target bahwa tujuan itu harus tercapai, tetapi jalani prosesnya dengan cara yang baik. Itu seperti itu. Oh, baik Bapak, terima kasih banyak Atas waktunya pembahasannya. Nah, tadi sebelum kita akhiri nih, saya menggarisbawahi bahwa seorang anak bisa dikatakan salah arah itu memang terdapat bagi banyak faktor ya. Iya, yang pertama ada pendidikan, lingkungan sekitar dari teman-teman atau dari yang lainnya, terus ada keluarga juga sangat berpengaruh ternyata. Betul. Tiga-tiganya sangat berpengaruh. Dan berarti. ketiganya itu dimaknai, yang pertama diibaratkan keluarga sebagai akar, Mm-mm. lalu yang kedua itu pendidikan sebagai pohon atau ranting ataupun daun, dan yang ketiga tadi Lingkungan sebagai cuacanya. ataupun tanah. Nah, tentunya ketiga faktor tersebut akan membentuk tumbuh kembang seorang anak. Apakah anak tersebut akan menjadi baik ataupun menjadi buruk itu ditentukan oleh tiga faktor tersebut. Jadi ketiga faktor itu sangat harus seimbang. Betul. Harus seimbang. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Jaja Suteja selaku narasumber hari ini, dan juga teman-teman yang sudah menonton di rumah. Sebelum kita akhiri, kita mengulang jargon yang pertama berarti ya Pak ya. Dari Saya dulu ya. Sebelum kita akhiri, HG Podcast relung perjalanan hidup. Yes, banget. Tim Lab Komunikasi dan Multimedia, Your Voice, Our Future. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast relung perjalanan